Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal kamalu majda wa lakal azamatu taqdisa lakal kamalu kulluh wa lakal jamalu kulluh nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a hudah amma ba'd. Yang ulun muliakan, para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, rombongan maulid dari Anjing Muara, yang tidak ulun duga kembali bertemu di tempat ini pada malam hari ini, setelah beberapa hari yang lalu ketemu di Anjir, Pasar Pal 25. Dan ulun sangat yakin sesuatu anugerah yang Allah berikan kepada kita ketika tidak kita duga itu sebagai kabar gembira bahwa kita tercatat hamba Allah yang bertakwa. Adapun yang mungkin tak sempat ulun sapa, tentu mohon ampun, mohon maaf sedalam-dalamnya, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat ulun kepada pian, terlebih mereka-mereka yang berada di balik layar, sehingga terlaksananya kegiatan pada malam hari ini, terutama ibu-ibu yang meskipun berada di luar sana, tapi peranan ibu-ibu adalah peranan yang sangat vital. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda di dunia sampai di akhirat. Dan semoga kita tercatat di sisi Allah sebagai umat Rasul yang selalu setia dan mencintai beliau sebenar-benar cinta. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati perkara peristiwa yang sangat besar, yaitu kelahiran beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Mumpung ulun masih ingat, nyarancak mun kaasikan tu nang hadak disampaikan jadi kada ingat bila ditunda. Jadi mumpung ulun masih ingat, terlebih dahulu ingin ulun sampaikan di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika saudara kita menawarkan minyak wangi, menawarkan minyak harum, maka sunnahnya kita serahkan kedua telapak tangan kita. Itu sunnahnya seperti itu. Walaupun kebiasaan kita surung nang kayak ini. Mungkin ini cara menerima minyak harum masa corona mungkin barangkali. Sebagaimana kadang-kadang yang tadinya kita bersalaman dengan jabat tangan, salam coronanya jadi seperti ini, siku ke siku bertamu. Jadi sunnahnya artinya kita tidak sekedar mendapatkan aroma wangi, tapi juga mendapatkan pahala sunnah. Jadi kalau boleh ulun contohkan, kayaknya perlu berdiri lah, supaya kelihatan gantengnya jar, ujar juga. Okay.
Ini barangkali harapan ibu-ibu di belakang supaya kelihatan. Kayaknya Pak Ustadz berdiri aja, Jar. Bujur lah, Bu. Nah, ya kalau kasap sidin, Jar. Jadi kalau ada orang menawarkan minyak harum ngasih, maka kedua belah tangan kita buka. Ya terserah dia mau mengoleskan di telapak kanan atau kiri. Sayangnya ini harus melepas mikrofon, taruh di kantong. Nah, kedengaran lah. Mumpung ulun masih ingat. Supaya kita tidak hanya menerima aromanya saja, tapi dapat pahalanya. Dan yang memberi pun merasa tersanjung. Tangan seperti ini, setelah dioleskan, yang pertama kali kita oles adalah bagian jenggot. Bagian jenggot, baru kita bahu. Itu kalau yang ngasih ngelihat, dia merasa dihargai. Ketimbang, nah, itu sunnahnya. Nah ini mumpung ulun masih ingat. Kemudian yang kedua, salah satu sunnah Rasul juga adab minum. Tentu pertama kali kita duduk, tidak berdiri. Nah karena ulun sekedar mencontohkan, jangan dilihat berdirinya, tapi dilihat caranya. Adalah Rasulullah SAW itu kalau minum, beliau membaca bismillah, beliau satu teguk, kemudian beliau lepas, alhamdulillah, bismillah lagi, beliau seteguk, lepas lagi, alhamdulillah, diulangi sebanyak 3 kali, nah setelah itu silahkan minum. Salah satu fadilahnya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, barang siapa yang minumnya seperti itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah selama air itu mengandung di dalam tubuhnya, Allah pelihara dia dari berbuat dosa. Itu salah satu hikmah dan fadilahnya. Setidaknya kita akan berpikir, ya Allah, aku tadi barusan minum menyebut namamu, kemudian aku bersyukur engkau telah memberikan aku kesempatan untuk bisa minum. Lalu terfikir bahwa air yang sudah kita bacakan nama Allah, kemudian kita puji nama Allah, mengandung di diri kita, setidaknya itu yang menjadi pertimbangan kita untuk tidak mudah terjatuh dalam perbuatan dosa. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, selama air itu masih mengandung di dalam tubuh kita, insya Allah Allah pelihara dari berbuat salah. Adapun yang ketiga, ini hanya semacam kebiasaan. Dingsanak ulun rombongan maulid dari Anjir Muara, kalau tidak salah sudah ulun sampaikan kemarin, agar kita menerapkan salah satu karakter, karena kan temanya berkarakter. Sifat tabiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan selalu melahirkan energi positif, selalu melahirkan kebaikan. Maka yang ingin ulun sampaikan adalah salah satu kebiasaan yang melahirkan kebaikan, walaupun ini sepele, tapi tentu tidak boleh kita sepelekan. Yaitu saat kita ngetes mikrofon. Kebiasaan kita kan 1-2, 2-1, 1-2, 2-1. Enggak pernah selesai hitung. Itu kita ngetes mikrofonnya. Tes, 1-2, 2-1, 1-2, 2, 2-1, 1. Itu biasanya kita seperti itu. Kalau orang-orang yang memanfaatkan bahkan setiap kalimat yang keluar di mulutnya harus bernilai pahala, seperti yang ulun contohkan tadi. Allah, Allah, Bismillah, Bismillah, Allah. Jadi bahkan kalimat yang keluar di mulut pun saat kita ngetes mikrofon adalah kalimat yang mendatangkan pahala. Walaupun tidak salah kita ngetes 1-2, 2-1, 1-2. Ada yang mengucaki, sudah habis pemilu mang. 1-2, 2-1. Udah ditambah 1 tambah 2 sama dengan 3. Persatuan Indonesia. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Hud Allah berfirman,
ayat 120. Ini yang mengawali apa yang kemudian ingin ulun sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Inilah inti dari kenapa kita selalu memperingati apakah kelahiran baginda Rasul, peristiwa Isra dan Mi'raj, ataupun momentum-momentum besar yang pernah terjadi dalam sejarah perjalanan syariat Allah. Yang di dalam surah Ibrahim Allah mengatakan wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-harinya Allah. Jadi orang merayakan, memperingati sejarah itu setidaknya memiliki landasan yang kuat. Pertama surah Ibrahim, yang kedua surah Hud. Kalau surah Ibrahim wa dzakirhum bi ayyamillah, wahai Muhammad, ingatkan mereka tentang hari-hari bersejarah di mana akan menambah keimanan seseorang. Kemudian di dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 120 tadi, wa kullan naqussu 'alaika, dan semua para rasul itu kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, ma nuthabbitu bihi fuadak, karena dengan cerita itu salah satu hikmahnya akan membuat hatimu menjadi kuat, membuat hatimu menjadi tegar. Kita dalam hidup ini ketika menghadapi ujian itu akan terasa berat. Salah satu penyebabnya kita beranggapan kita aja sorongan yang ditimpa musibah. Itu yang membuat kita merasakan begitu berat beban hidup. Tapi manakala kita melihat ada orang ternyata nasibnya jauh lebih buruk dari kita, kondisinya lebih menyedihkan dari kita, setidaknya ketika kita melihat perbandingan seperti itu, ternyata ya Allah belum seberapa yang aku alami, masih banyak orang-orang yang lebih susah dari aku. Nah, itulah salah satu hikmah kenapa peringatan-peringatan seperti Maulid Nabi, kemudian juga Isra dan Mi'raj, dan pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terus kita laksanakan setiap tahun. Bahkan pembacaan maulid itu tidak hanya menunggu bulan Rabiul Awal. Terkadang ulun berpikir, tapi ini sekedar ide dan gagasan. Karena tidak semua kita memahami bahasa Arab. Dan tidak semua kita bisa menerjemahkan terjemah Pauriyah. Maksudnya terjemah secara instan, saat kita mendengar, lalu kita langsung bisa meresapi. Tapi setidaknya ulun ingin menyampaikan satu hal, walaupun tidak membuat kita faham sepenuhnya, tapi setidaknya membuat kita mengerti. Agar ada peningkatan saat kita melaksanakan peringatan Maulidur Rasul, saat kita membaca syair-syair puja-puji kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan semakin menumbuhkan kecintaan kita semakin besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa bahasa Arab itu sama dengan bahasa pada umumnya, bahwa dia bagian dari sastra. Dalam bahasa Arab, kalimat itu adalah sebagai duta atau mewakili apa yang ada dalam pikiran maupun dalam perasaan. Kalau yang ada dalam pikiran itu biasanya hal yang berhubungan dengan logika. Sedangkan yang ada dalam hati itu berhubungan dengan perasaan. Maka untuk mengungkapkan logika, bahasa Arab menyediakan alatnya adalah yang disebut dengan nasar. Kalau istilah orang baca maulid itu disebut rawi. Itu nasar. Nasar itu adalah ungkapan logika. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 dikurang 2 sama dengan tidak ada, dan seterusnya. Tapi ketika ingin mengungkapkan perasaan, maka kalimat yang berbentuk nasar atau rawi
sampai kapanpun tidak akan pernah mampu mewakili rasa. Maka disitulah kemudian alternatif pilihannya adalah syair. Jadi syair itu bahasa rasa. Sehingga ketika orang bersyair, maka akan sangat keliru kalau kita dengar, kita simak menggunakan logika. Pasti nggak bakalan ketemu. Malah bisa jadi lebih parah. Yang bersyair bisa dituduh syirik. Yang bersyair bisa dituduh memiliki akidah yang menyimpang. Kenapa? Karena ketika bahasa rasa dipahami dengan logika, nggak bakalan pernah ketemu. Ulun beri contoh ya. Ini setidaknya kawan-kawan yang biasanya baca syair puji-pujian Rasul, setidaknya punya modal untuk menjelaskan. Coba kalau kita ambil salah satu contoh syair ya. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi lakum madattu yadi fafarriju kurabi. Itu bahasa rasa karena diungkapkan dalam bentuk syair yang apabila kita berikan penilaian menggunakan logika itu bisa menuduh orang yang membacanya syirik. Kenapa? Coba kalau kita terjemahkan dengan logika. Ya ala baitin nabi, wahai keluarga Nabi, as-sayyidil arabi, tuannya orang-orang yang berbangsa Arab. Lakum madattu yadi. Nah, di sini lakum madattu yadi ada huruf jar dan majrur ditaruh ke depan. Kemudian fi'il fa'il ditaruh belakangan, yang pernah belajar ilmu nahu pasti nyambung. Maka itu menunjukkan al-hasar, pengkhususan, sehingga terjemah logikanya hanya kepada kalian saja wahai keluarga Nabi kami kuulurkan tanganku, kepada Allah tidak. Itu terjemah logikanya seperti itu. Lakum madattu yadi. Padahal kalau kita kembalikan susunannya secara normal, madattu lakum yadi, secara not tidak ada berubah. Cuman karena ungkapan rasa, orang kalau udah mengungkapkan perasaan itu tidak bisa dipaham dengan logika. Duhai wajahmu cantik, matamu seperti bola pimpong. Itu kan bahasa rasa. Hidungmu mancung seperti biji jambu mente. Alismu indah seperti semut yang berbaris. Tapi kalau kita bikin, ambil bola pimpong, taruh 2. Kemudian ambil biji jambu mente, taruh menjadi hidungnya. Pipimu mulus seperti telur rebus yang dikupas dari cangkangnya. Ambil 2 buting, andak kiri kanan. Kemudian semut disusun, tahuni, bungas kada. Secara logika akan menolak. Siapa bilang itu bungas? Tapi ini kan ungkapan rasa yang gak bisa kemudian kita nilai berdasarkan logika. Malah kita akan nuduh, Anda waras enggak? Masa bola pimpong 2 biji, kemudian telur rebus ditaruh sebagai pipi, hidungnya dibikin dari biji jambu mente, masa Anda bilang itu cantik? Pasti kita akan dibilang orang tidak waras. Tapi bagi orang yang menyelaminya dengan penuh rasa, dia akan setidaknya mengerti seberapa dalam perasaan orang yang memiliki ungkapan seperti itu. Ulun terus terang, ini yang sering ulun upayakan, ulun sampaikan, terutama untuk mengkanter atau setidaknya menengahi. Hari ini kan di sosial media banyak sikap-sikap yang tidak menerima dan menolak dengan kegiatan seperti ini dengan alasan, wah itu bid'ah, itu ini dan sebagainya. Persoalannya bukan karena bid'ah, tapi karena mau duduk bersama untuk saling bermuzakarah. Itu masalahnya. Tidak mau duduk bersama. Padahal kan ajaran Islam, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu, mesti harus kita klarifikasi, jangan terlalu mudah. Karena sesungguhnya berburuk sangka itu sama dengan memfitnah. Sayang bedanya berburuk sangka tidak terucap. Andai kata terucap di mulut sama dengan memfitnah orang.
dosanya besar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau umpama ya sayyidi ya Rasulullah, yang ada syairnya itu mali siwaka wala alwi ala ahadin. Mali siwaka wala alwi ala ahadin. Aku tidak memiliki siapapun selain daripada engkau ya Rasulullah, dan aku tidak akan meminta kepada selain engkau ya Rasulullah. Tidak ada yang bisa menolong aku selain engkau ya Rasulullah. Bahasa logika syirik ada? Syirik. Tapi kalau kita pelajari, itu syair lahir dari sebuah perasaan yang bersumber dari hadis riwayat Imam Bukhari. Apa hadisnya? Kan diceritakan pada hari kiamat nanti ketika seluruh umat manusia berada padang mahsyar. Mereka mengalami kesulitan yang begitu sangat hebat. Lalu mereka satu sama lain berkata, mari kita datang kepada nenek moyang kita Nabi Adam. Barangkali Nabi Adam memohon kepada Allah agar kita diringankan. Mereka pun datang kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Saya merasa tidak pantas meminta kepada Allah karena saya pernah melakukan kesalahan. Saat saya dilarang untuk mendekati buah khuldi, malah saya makan bersama istri saya. Datanglah kepada Nabi Ibrahim. Datanglah kepada Nabi Nuh. Datanglah mereka kemudian kepada Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh pun juga, saya tidak berdaya karena saya pernah mendoakan umat saya doa yang tidak baik. Datang kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya juga tidak berdaya. Saya tidak punya wewenang sampai ke level itu karena saya pernah berbohong. Itu kan ceritanya pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam mengobrak-abrik, menghancurkan patung sembahan. Lalu disisakan satu, yang paling besar. Kemudian kampak yang digunakan Nabi Ibrahim ditaruh di leher. Saat Nabi Ibrahim ditangkap karena ada yang melapor, ditanya, "A anta fa'alta bi alihatina hadza ya Ibrahim?" Apa betul engkau yang melakukan pengerusakan terhadap Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim? Apa betul Anda? Apa jawab Ibrahim? Bal fa'alah kabiruhum hada. Bukankah nengganal itu nang maulah mahancur tuh, lihat kapaknya ada di pinggulu. Padahal Nabi Ibrahim ingin mengajak mereka berpikir, kalau patung itu tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa kalian sembah? Karena lantas perkara itulah Nabi Ibrahim pun berkata, aku tidak punya wewenang untuk memohon kepada Allah untuk kalian. Datanglah kepada Nabi Musa. Datanglah kepada Nabi Musa, kata Nabi Musa, aku juga tak berdaya. Kenapa? Karena aku pernah salah, aku pernah menghilangkan nyawa ketika salah satu dari Bani Israel berkelahi dengan pengikut Fir'aun. Saat itu aku niat nolong, bahwa kazahu. Wakaza digenggam 12 tangan, pukul ternyata mati. Dan saat itu aku kabur dalam kondisi aku ketakutan. Aku lari keluar. Karena itu aku merasa tidak pantas untuk memohonkan kepada Allah. Datanglah kepada Nabi Pulan. Sampai pada akhirnya semua angkat tangan, datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu Rasul langsung menyambut ana laha, ana laha, ana laha. Sujud Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah arsy, sehingga Allah perintahkan, angkat kepalamu wahai Muhammad, minta apa yang kau minta silahkan. Disitulah Rasul memohonkan agar umat manusia padang mahsyar diberikan kemudahan, dan pada saat itu dimasukkan 70.000 dari umat Rasul ke dalam surga tanpa hisab. Semoga kita termasuk salah satunya. Jadi dari sebuah hadis yang sahih itulah kemudian diungkapkan dengan bahasa rasa, mali siwaka wala alwi ala ahadi. Mali siwaka, tidak ada bagiku selain engkau wahai Muhammad. Wala alwi ala ahadi, dan aku tidak bisa meminta kepada siapapun. Kenapa? Karena Nabi Adam angkat tangan, Nabi Nuh angkat tangan, demikian juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa, sehingga berakhir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul langsung menyambut, ana laha, ana laha, ana laha. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sahih, lalu kemudian diungkapkan dengan bahasa rasa, namun sayangnya terkadang sebagian orang
Dia langsung menilai dengan logika tanpa mengetahui asal usul. Secara logika kan, mali siwaka wala alwi ala ahadi ya Rasulullah. Mali, tidak ada bagiku siwaka selain engkau, wala alwi ala ahadi, dan aku tidak berlindung meminta tolong kepada siapapun selain engkau wahai Rasulullah. Kalau kita terima, kita serap dengan logika, wah, mana akidah la ilaha illallahnya, kenapa minta kepada selain Allah? Bahkan akan berbuntut, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kata Rasul, kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Kan jelas-jelas syirik. Katanya, karena memang miskomunikasi. Disitulah pentingnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satu kebiasaan di Mesir kalau bulan Rabiul Awal, mereka mengadakan halaqah-halaqah. Khusus mereka membaca buku Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah itu adalah mengenal lebih dekat kepribadian sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin mengenal maka semakin tumbuh kecintaan kepada beliau. Tidak jauh beda dengan kebiasaan kita. Cuman kita di sini pertama bedanya kita tidak berbahasa Arab. Andai kata kita punya kemampuan bahasa Arab, maka setiap yang dibaca, baik yang bentuknya nathar maupun syair atau syair dalam bahasa Arab, itu adalah sepenuhnya perjalanan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak beliau lahir, perjuangannya, dakwahnya, pengorbanannya, kepedulian dan perhatiannya terhadap umat, begitu besarnya kecintaan terhadap umatnya sampai beliau wafat. Cuman disitulah kelemahan kita. Kita tidak sampai mendalami makna yang terkandung di setiap kata. Ulun ambilkan salah satu contoh yang ada di dalam qasidah Burdah, menunjukkan salah satu sifat Rasul yang disebut dengan zuhud. Seorang sahabat, Mu'ad bin Jabal, kalau tidak salah, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa habbani an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkan kepada ulun pang suatu amalan, bila ulun amalkan Allah cinta dengan ulun, orang lain pun, masyarakat pun senang dengan ulun. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan sayang kepada kamu. Wazhad bima fi aidin nas, zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka dimanapun kamu berada, kamu akan disenangi oleh orang. Jenang maulah kita kada disenangi oleh orang lain, ketujuh mau urusi nang ampun urang. Tetangga sebelah nukar TV, malah kita nang kada kau guring. Padahal ini menukar kada pakai duit kita. Kita laki bini pepanderan, maka musim korona urang tapi begawi. Kawanya lah menukar mobil pina bahanyar, pina rumah direhab. Dari mana lahnya dapat duit? Laki bini bepanderan padahal lain duit seorang dipakainya. Duit seorang dipakainya, kada berhutang langsungkan kada. Kenapa seorang nang kada kau guring memikirkan ampun urang? Itu nang maulah kita kada disukai urang. Ketujuh menggaduhi urang. Ketujuh menggaduhi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam salah satu bait syair qasidah Burdah, wa rawadathul jibalu syammu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama syamami wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu. Terus itu cerita peristiwa peperangan Hunain, di mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapat ujian begitu sangat besar tentang sifat zuhud. Bukan sifat juhud. Juhud itu kan hanggus berait, mun juhud itu hanggus berait ngarannya. Zuhud. Bagaimana ceritanya? Jadi itu setelah beberapa bulan penaklukan kota Mekah. Di mana pada saat penaklukan kota Mekah, beberapa orang masuk ke dalam Islam, salah satunya Abu Sufyan sekeluarga. Termasuk anaknya Muawiyah dan Yazid bin Abu Sufyan. Nah, orang-orang Mekah yang tidak menerima kekalahan, padahal tidak terjadi pertempuran,
menyerah tanpa perlawanan, tapi menyisakan sekelompok orang yang sakit hati. Secara diam-diam mereka menyusun kekuatan. Yang tukang komando imam besarnya, kalau di Indonesia imam besarnya siapa? Tanggal 10 pulang ya. Mudah-mudahan diberikan keselamatan. Takbir. Takbir. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi komandan imam besarnya, komandan perang pasukan orang-orang kafir dipimpin oleh Malik bin Auf. Jadi Malik bin Auf. Malik bin Auf menyusun strategi perang, belajar dari pengalaman beberapa kali kekalahan. Bahkan sampai penaklukan kota Mekah tanpa perlawanan. Oh, ternyata selama ini kata Malik bin Auf, kita bertempur, harta benda, anak keluarga kita tinggal di rumah. Sehingga pada saat di medan perang terpikir, munda mati anak bini munda kena siapa? Jadi terpikir harta benda. Karena motivasi orang yang tidak beriman berperang adalah perkara dunia. Akhirnya diputuskanlah strategi perang, semua anak, istri, budak, harta, emas, perak, ternak, semuanya bawa ke medan tempur. Jadi istilahnya bilanya bukah kada bisi harta sama sekali, bilanya menyerah, harta akan dikuasai oleh pasukan lawan. Itu strateginya. Jadi semua kekayaan yang ada di kota Mekah dan kabilah-kabilah sekitar dibawa semua ke medan perang. Tapi tetap kemenangan Allah berikan kepada Rasul bersama sahabat. Sehingga pada saat itu digambarkan dengan bahasa rasa, warawadatul jibalu syummu min dhahabin. Kalau riwayat lain wa fiddatin fa araha ayyama syamami. Itu terjemahnya, Rasul pada saat itu dirayu oleh gunung-gunung yang terbikin dari emas dan perak. Tapi ternyata sedikit pun Rasul tidak bergeming dan tidak terpengaruh dengan rayuan gunung-gunung dari emas dan perak. Itu sebenarnya adalah cerita tentang peristiwa perang Hunain yang saat itu kemenangan pasukan Rasul bersama para sahabat. Kalau kita total nominalnya, sempat ulun baca tadi, tidak kurang dari 24.000 unta. Jumlah ekornya bukan jumlah batisnya. Mun batisnya kali 4 lah. Ini ekor. Jadi 24.000 ekor unta. Kemudian 40.000 ekor kambing. Ini kalau di sini jadi penangkaran kambing, dikumpulkan di sinilah 4.000 ekor kambing. Kemudian jumlah emas, jumlah perak itu 6.000 auqiyah. Auqiyah itu kalau bahasa kita pikul. Perak 4.000 anak-anak dan perempuan. Semua menjadi ghanimah. Apa arti ghanimah? Di sini kita sering terjadi pengkaburan sejarah. Ghanimah diartikan harta rampasan, itu keliru. Kesannya kurang baik. Bukan harta rampasan perang, tapi harta yang ditinggalkan oleh musuh yang melarikan diri. Itu terjemah yang betulnya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Dari kata ghanimah, ambillah keberuntungan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jadi ghanimah itu bukan harta rampasan perang. Karena umat Islam tidak pernah merampas. Ini pengkaburan sejarah yang perlu juga harus kita luruskan. Ghanimah itu adalah harta benda yang ditinggalkan oleh musuh yang kabur atau harta benda yang diserahkan sukarela oleh musuh sebagai ganti mereka dibiarkan pergi setelah terjadi peperangan. Kalau tidak terjadi peperangan, kemudian musuh kemudian menyerah, kompensasinya adalah memberikan harta yang mereka beri, yang mereka bawa, itu namanya fai. Ma'afa Allahu ala rasulihi. Di dalam Al-Quran itu ada. Itu namanya fai. Tapi bukan pendidikan agama Islam, yaitu singkatan jurusan orang kuliah. Pendidikan agama Islam. Ya.
Nah, jadi pada saat itu sampai-sampai Abu Sufyan, sebagaimana diceritakan oleh sejarawan di dalam bukunya Al-Imta', penulis bernama Al-Makrizi, bahwa pada saat itu Abu Sufyan kesek bahasa Banjar mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, saat ini engkau menjadi orang yang paling kaya nomor 1 sedunia, wahai Muhammad." Bayangin, tiba-tiba mendadak dapat unta 26.000, kemudian kambing 40.000 ekor, kemudian emas dan perak sekian 6.000 auqiyah, kemudian tawanan perang laki-laki, anak-anak dan perempuan tidak kurang dari 4.000. Kau termasuk orang yang paling kaya sekarang, wahai Muhammad. Tapi apakah itu dibawa pulang oleh Rasul ke Makkah? Apalagi sampai ke Madinah, karena itu terjadi tidak jauh dari kota Mekah, sebab perang Hunain itu terjadi beberapa bulan setelah penaklukan kota Mekah. Ternyata 1% pun, kalau bahasa kita, sejampal picak pun kada dibawa bulik. Kemana harta tersebut? Bahkan tidak dikasih Rasul kepada para sahabat minas sabiqin al-awwalin. Sehingga pada saat itu Al-Ansar dan Al-Muhajirin yang termasuk orang-orang yang lebih duluan beriman sempat protes. Kenapa ya Rasulullah? Maka semua itu engkau berikan kepada mu'allaf. Siapa mu'allaf? Pertama Abu Sufyan. Abu Sufyan, silahkan kau ambil 4.000 auqiyah emas. Silahkan kau ambil 100 ekor unta. Kata Abu Sufyan, ya Rasulullah, saya punya anak namanya Muawiyah. Bilal, kata Rasul, kasih Muawiyah sama seperti ayahnya. Satu lagi ya Rasulullah, anak saya Yazid bin Abu Sufyan. Bilal, kasih. Dan ketika itu salah satu komandan perang musuh yang menyerah bernama Sofwan bin Umayyah. Wahai Sofwan bin Umayyah, coba kau lihat lembah itu penuh dengan unta, penuh dengan kambing. Bagi kamu seperti apa? Ini adalah kekayaan yang tiada tara, wahai Muhammad. Kamu mau? Siapa yang tidak mau? Silahkan kau ambil sesuka hatimu. Jadi dihabiskan dibagi Rasul malah kepada musuh yang menyerah, termasuk komandan-komandan perang, dan kepada orang-orang yang baru masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah. Sementara para sahabat yang lebih duluan masuk Islam dari kalangan Al-Ansar dan Al-Muhajirin malah tidak dapat apa-apa, termasuk Rasul sendiri tidak dapat apa-apa. Tapi Rasul menjadi kita membisai, maukah engkau yang lebih besar daripada itu? Apa itu ya Rasulullah? Surga. Surga. Makanya surga itu mahal. Surga itu mahal. Kalau murah itu kipas angin, LCD itu murah, mesin cuci. Nah, kalau surga itu mahal. Dalam surat Taubah Allah mengatakan, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah kasih kita harta, Allah kasih kita nyawa. Yang ngasih kan Allah. Lalu Allah tawarkan, "Na unda juali lawan nyawa surga." Di luar pemurahnya kalau Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itulah yang tertancap di dalam benak para sahabat. Sesungguhnya Allah telah membeli dari kalian nyawa kalian, harta kalian. Apa gantiannya? Bi anna lahumul jannah. Maka terlalu murah nyawa kita kalau hanya kita gunakan untuk sesuatu yang tidak selevel surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai pada saat perjalanan pulang, berita tersebar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraup kekayaan yang luar biasa yang padahal itu sudah habis dibagi oleh beliau. Sampai beliau tersisa pakai sorban, di tengah jalan di bahasa Banjar dihanggus oleh orang-orang yang ada di perjalanan sampai merah di sini. Ya Muhammad, kami juga pengen ya Muhammad. Apa kata Rasul? Andai kata masih ada sejumlah pohon yang ada di Tihamah, maka pastilah akan kubagi kepada kalian agar aku tidak disebut sebagai pendusta, pengecut dan pembohong. 1% pun tidak beliau bawa pulang.
Makanya lalu diabadikan di dalam salah satu bait syair qasidah burdah, warawadatul jibalu shummu min dhahabin wa fiddatin fa'araha ayyama syamami wa akadat zuhdahu. Coba andai kata kita setiap bait itu kemudian kita fahami, tidak mustahil akan meneteskan air mata betapa besar perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu secara alami akan menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, beliau menafsirkan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan wujud nyata rahmat terhadap alam semesta, kasih sayang. Dan itu tertuangkan dalam setiap keputusan Rasul, antara lain kata Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara khaffahuma ma lam yakun isman. Rasulullah itu, kata Aisyah, kalau dihadapkan dengan dua pilihan, beliau selalu memilih yang lebih ringan, yang lebih mudah, sejauh itu tidak menjurus kepada perkara dosa. Kenapa? Apakah Rasul didorong oleh nafsu selalu memilih yang mudah? Tidak. Rasul mengganang umat. Kenapa? Karena setiap perilaku Rasul adalah uswah. Contoh, andai kata beliau memutuskan sesuatu mengukur dengan keegoan beliau, mengukur dengan kemampuan beliau, maka banyak syariat Islam yang tidak bisa kita laksanakan karena kita tidak mampu, sebab kita di bawah level Nabi Muhammad SAW. Tapi karena mengganang umatnya, maka beliau selalu memilih sesuatu yang lebih mudah agar kalau ditiru oleh umatnya pun juga merasa mudah, memikirkan dengan umatnya. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengedepankan. Makanya temanya kan berkarakter, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi karakter yang tercermin dari iman, kemudian ketakwaan dan akhlakul karimah. Karakter itu kan tabiat, watak, sifat. Sifat yang tercermin dari iman, kemudian ketakwaan dan akhlakul karimah. Pada saat kota Mekah, pada saat kota Madinah terlambat menerima kabar Liga Arab, Liga Mekah. Ya kan ada Liga Eropa ya. Tapi bukan sepak bola. Negara-negara Eropa bersatu. Jadi orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah, kabilah-kabilah sekitar kota Mekah itu pernah bersatu. Pernah bersatu secara diam-diam, mereka menyusun kekuatan, mereka bergerak menyerang kota Madinah. Dan pada saat itu adalah pengkhianatan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Makanya pada saat Allah selesaikan, orang-orang para pengkhianat yang tadinya ditampung, yang tadinya diberikan perlindungan yang baik, mereka diusir oleh Rasul dari kota Madinah karena telah berkhianat. Jadi pada saat pasukan musuh yang begitu sangat banyak, jumlah besar, sudah dekat di kota Madinah, baru berita itu sampai. Akhirnya Rasul kumpulkan para sahabat. Bagaimana para sahabat? Dalam situasi seperti ini, kita untuk mempersiapkan perlawanan, waktu sudah tidak mungkin. Maka saat itu berbicaralah Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, berdasarkan pengalaman di negeri Parsia, saat-saat seperti ini kita hanya bisa membangun pertahanan, dan yang harus kita tahan, harus kita hadang adalah pasukan berkuda. Lalu bagaimana, kata Rasulullah SAW? Kita bikin parit supaya kuda kada kau meluncat. Bayangkan, kalau tidak salah kurang lebih 15 meter. Yalah, 15 kilometer. Tertinggal kilonya. Ya ini rame bang, 7K jalah, 10K, sekalinya K itu kilo. Kilo itu kan nolnya 3. Jadi kalau 15K berarti 15.000. Ulun hanya paham juga, kenapa jurun K? Itu kan menu biasanya di rumah makan. 10K, kemudian 20K. Apa K itu? KK apa? Iya sekalinya itu singkatan dari kilo. Kilo itu artinya nolnya 3. Jadi kalau 10 tambah 0,3 sama dengan 10.000. Kurang lebih 15 km yang harus digali dengan diameter jarak sekira kuda kada kau melompat. Rasul langsung mimpin. Saat kondisi lapar pada saat itu. Ada seorang sahabat yang begitu sangat prihatin. Sampai Abu Bakar Siddiq pun juga menaruh batu di perut, diikat supaya tidak terlalu terasa perih.
saat mereka gotong royong dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat melihat Rasul begitu sangat lapar, dia pulang ke rumah tanya kepada istri, apa yang ada kita miliki? Kakak, kanda kita cuman punya seekor kambing, kemudian beberapa takar gandum. Udah, kata sang suami, masak, bikin roti, kemudian perah susu dari kambing, nanti kambing itu saya sembelih. Saya akan mengundang baginda Rasul agar makan di rumah kita. Tapi tentu tidak mungkin dalam jumlah besar yang diundang. Setelah disembelih, kemudian roti dimasak, maka seorang sahabat itu pun kembali gabung, berbisik dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, di rumah ada sedikit makanan ya Rasulullah. Ada cukup kalau dimakan oleh semua yang ikut kerja gotong royong saat ini. Dan ulun pun tidak berani untuk menunjuk siapa yang akan menemani engkau makan di rumah ya Rasulullah. Berbisik, karena itu ya Rasul, ulun serahkan lawan pian. Pian nang menunjuki siapa beberapa orang nang menemani pian makan ke rumah. Amun diundang berataan kada kawa. Rasul diam. Dibisiki oleh sahabat tersebut. Sudah. Wahai saudara-saudaraku, malah bersuara nyaring Rasul. Alhamdulillah, kita dapat undangan makan oleh sahabat saudara kita. Semuanya ke rumah, rasa disambar petir. Maksud hati berbisik kepada Rasul, maksud hati supaya memilih beberapa ikung karena makanannya kada banyak. Tapi ternyata Rasul setelah dibisiki dengan suara lantang, beliau umumkan, Alhamdulillah, siang ini kita bisa makan, saudara kita ini mengundang kita makan ke rumahnya. Semua rasa disambar petir, rasa kada berjajak di tanah lagi. Di mana maandak muha, kalau ternyata memang kenyataan makanannya sedikit. Saat itu sempat-sempatnya Rasul bercanda. Makanya kalau gotong royong itu jangan serius terus, harus ada juga bergaya-gayanya. Tapi dilihat dulu, mun penyinggungan jangan. Ya ketahuan dia orang penyinggungan tuh. Jangan digayai. Karena bercanda itu pun kalau kita niatkan, Rasul pun bercanda, dapat nilai pahala. Tapi jangan sampai orang menangis. Apa kata Rasul? Saudaraku, ajak ikam berdahulu berjalan, karena kami menyusul. Sempoyongan langkah kaki. Bingung memikir, lihat ke belakang sing banyakan. Ya Allah, nang kayak apa? Ulun ini tersalah bepanderkah? Tadi ya Allah lawan Rasul. Maka maksud dibisik itu supaya nang di bawah itu hanya beberapa puluh orang. Bukan ratusan bahkan ribuan. Tapi Rasul tidak membiarkan kebingungan batatarusan. Beliau percepat langkah. Apa kata beliau? Tahu udah nyawa bingung. Perkenankan biar nanti aku yang mengatur, memanage makanan tersebut. Sesampainya di rumah orang tersebut, maka mana kata Rasul, roti, mana air susu yang sudah dibuat di dalam wadah air, kemudian juga mana dagingnya, biar aku yang membagikan. Karena rumahnya pun juga tidak begitu besar, naik dulu 10 makan. Sampai kenyang ternyata belum habis, turun 10, naik lagi 10. Sampai ketika itu Rasul bertanya, apa ada lagi yang belum makan? Sudah ya Rasulullah, semua kita sudah makan. Alhamdulillah. Lalu apa kata Rasulullah SAW dengan tuan rumah? Nah baru sekarang giliran kita makan. Masya Allah. Dalam kondisi hitungan manusia, makanan kada cukup, memilih berdudi. Men bahasa kita tuh bunuh diri lah. Ini makanan sedikit, orang banyak. Ia memilih berdudi. Itu Rasulullah. Kita bila pengantenan, peresmanan, termasuk terkadang yang kadang-kadang ulun alami, ada mu'tamar ya, atau multaqa, pertemuan para ulama bertempat di salah satu hotel, atau kegiatan-kegiatan pelatihan, disediakan menunya prasmanan, itu nang pendudinya kayuhan hampul. Banyu kuahnya di kayu, cari dagingnya habis sudah. Padahal kan sudah dihitung porsi sesuai undangan.
Itulah yang kemudian mengolah barabut. Kita dalam kondisi makanan sudah terukur saja, takut kada dapat, tawakal kita tipis. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau yang diundang makan, beliau ajak sahabat yang lain, beliau bertanggung jawab dengan memutuskan beliau paling belakangan makan. Mun kita dihitung-hitung, ini kira-kira makanan cukup 20 orang aja, nang datang ber-100, bedahulu dulu bersanggup plastik. Bedahulu dulu menyempol, itu kita. Lalu apa ada alasan kita tidak cinta dengan Rasul ketika Rasul punya sifat seperti itu? Dalam menegur orang pun lembutnya luar biasa. Ini ulun ceritakan lagi. Mudah-mudahan kada lawas, ulun sengaja berdiri. Jadi ulun bila merasa panat sadang atau sudah. Menurun berduduk, kada kerasaan karena ini sudah jam berapa? Sudah hampir 10:30. Salah satu, ada 2 cerita. Mudah-mudahan bisa disingkat. Karena wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, kita ceritakan akhlak Rasul, setidaknya kita mencintai beliau dengan tahu ternyata begitu lembutnya beliau, begitu ramahnya beliau. 2 cerita penutup tausiah pada malam hari ini. Cerita yang pertama, dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan anna a'rabiyan ja'a minal badawi. Ada orang Arab yang datang dari pedalaman. Disebut dengan Arab Badui. Kalau sudah orang itu disebut Arab Badui, berarti dengan adat istiadat yang sudah terbiasa di pedalaman. Ingin bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk bertemu Rasul itu mudah, tidak banyak protokol. Tunggu sholat 5 waktu di masjid, pasti ketemu selama Rasul tidak musafir. Pasti ketemu. Pasti ketemu. Nah, masjid di zaman Rasul masih lebih bagus yang ini, karena kita masih karpet. Kalau di zaman Rasul itu hanya hamparan pasir. Rupanya, saat berada dalam masjid, yang namanya orang pedalaman ketika mau buang air kecil, hendak bekamihinya. Pohon gak dikamihinya. Jadi bila ada yang ketujuh mengamihi pohon, tuh orang pedalaman tuh. Orang pedalaman tuh lah, sehingga di mana pohon dikamihi. Itu orang pedalaman. Jadi pada saat orang itu di dalam masjid, bakamih sekalinya. Siapa yang tidak marah masjid dikamihi? Sahabat sudah emosi. Semua ingin menghakimi. Siap sudah memukuli. Pucat ketahi-tahi orangnya. Rasul sempat melihat. Da'uh, kata Rasul. Biarkan dia. Biarkan dia. Jangan dipukuli, awas, jangan dipukuli. Biarkan dia. Orang itu pun kemudian menyelesaikan bakami. Setelah tuntung bakami, Rasul yang pertama kali ditegur oleh Rasul bukan bakami. Sahabat yang pertama kali ditegur oleh Rasul. Apa kata Rasul? Innama bu'ithtum muyassirin walam tub'atu mu'assirin yassiru wa la tu'assiru basyiru wa la tunaffiru. Saudara-saudaraku, hidup ini memang penuh dengan persoalan dan masalah. Kalau ada masalah yang terjadi, maka bangun semangat menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Itulah alasan Rasul, kenapa Rasul mencegah sahabat yang nyaris dikendalikan oleh amarah. Karena persoalan apapun tidak akan selesai kalau diselesaikan pada saat kondisi marah. Apapun. Dan ini salah satu sunnah Rasul. Keputusan apapun, tindakan apapun yang dilakukan pada saat emosi memuncak, sekalipun menurut kita itu keputusan yang paling tepat dan paling baik, ingat, kalau sudah emosinya sudah hilang, kita pasti sangat menyesali keputusan tersebut. Laki bini berkelahi, bahasa sahutan, semakin memanas, kada terkontrol sambil keluar lawang menikah, sambil keluar rumah meninjak lawang nalaki, bungkas. Puas rasanya melihat lawang tuh takipai. Itu pada saat marah tuh puas rasanya. Bahkan bila sekali tinjak kada terpacul, diulanginya pulang sampai terpacul. Itu orang sarik nang itu. Nang bini pulang bocap, pian jadi bisa nang itu bini minggu ti piring, perang dihampas.
belah dua. Rupanya kada puas melihat belah dua, ambil pulang, hampas lagi sampai ramuk, puas rasanya hati. Nyatakan mun sudah hati dingin. Nang laki hati dingin meungut di galawang, ya Allah. Nang bini melihat rapayan piring, ya Allah, maka 2 kali bayar lagi hanya lunas ambilan. Tapi pada saat marah, melakukan itu sepertinya yang paling tepat. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Hidup ini penuh dengan masalah. Kalau masalah terjadi, maka yang harus kita cari adalah solusi, bukan memperbesar masalah. Kenapa Rasul mencegah sahabat yang nyaris menghakimi? Karena orang mun sudah mulai bekami, banyunya keluar, bila kada tuntung kada ampih. Nah kayak itu kalau mun pian kada percaya, coba bekami tol keluar sedikit, tahani ikuti. Rasa rabit ari-ari pian. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau dibiarkan Rasul, sahabat itu menghakimi, kira-kira nang pucat katahi-tahi tadi mahadang atau bukah? Bukahnya banyu kami kececer ke sana kemari. Makanya Rasul dalam situasi seperti itu tetap berpikir jernih. Ini yang harus kita biasakan. Tetap berpikir jernih, biarkan. Lalu kata Rasul nasihat berikutnya, basyiru wala tunaffiru. Dalam hal berdakwah tunjukkan kearifan, bukan tunjukkan arogan. Jangan arogan tapi tunjukkan kearifan. Bikin orang simpati, jangan bikin orang antipati. Ambilkan aku segayung air. Diambilkan sahabat, diambil segayung, karena bekami di satu tempat, dituangkan Rasul, maka resaplah ke dalam pasir suci. Coba kalau tadi buka ke sana kemari, segalon tanden bisa ada cukup. Makanya da'uh, lalu Rasul mendekati nang bekami. Bemamaikah sidin? Kada. Didekati, dibisiki. Ya hadza, inna hadza la yasluhu limithli hadza, innama huwa lis-salati wadz-dzikri wa tilawatil Qur'an. Mas bro. Nah, itu kalau bahasa gaulnya, mas bro. Dan ini berbisik, apa nang pian lakukan tadi, bukan di sini tempatnya. Tapi ini tempat untuk sholat, zikir, dan Al-Quran. Oh, iyakah? Iyakah? Tersentuh saat keluar dari masjid, berdoa. Nang bekami itu berdoa. Allahumma arhamni wa Muhammadan, wa la tarham ma'na ahada. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kenapa? Karena yang lain nyaris dikendalikan oleh amarah. Betapa lembutnya dakwah Rasul. Mun kita dipukuli oleh ba-4 belima, lalu giliran kita tambahe lagi, jadi kita kan gitu, tambahe lagi, mun kita, Rasul tidak. Jadi dalam kondisi genting sekalipun tetap berpikir jernih. Hati boleh panas tapi otak tetap dingin. Yang terakhir ceritanya. Jadi ini cerita seorang pemabuk yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah. Saking besarnya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tertarik dengan suatu barang yang ada dalam pikirannya, ini lebih pantas kalau Rasul yang memiliki. Dan umumnya pemabuk itu tentu banyak pengangguran. Suatu hari dia di pasar, melihat sepasang baju yang membuat dia kagum. Baju itu begitu indah. Yang ada dalam pikirannya, ya Allah, andai kata aku punya jalan, punya duit, aku beli, aku ingin menghadiahkan kepada orang yang kucintai, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena keinginan itu begitu sangat besar, akhirnya dia pun nekat membujuk pedagang. Pak, berapa harganya? Boh nyawa ada garang duit. Oh, pian meremehkan ulun.
Berapa gerang sambat? Sambat benar ya kan? Sambat sekian. Ulun menukarinya nah, ada gerang duitnya? Ada tapi kada wayah ini. Mun pian hakun, iringi ulun kita mengambil duitnya. Akhirnya dibelilah oleh si Abdullah. Si pedagang pun mengikuti kemana si Abdullah tadi. Ternyata bukan pulang ke rumah, tapi langsung mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Abdullah. Dan Rasul menyambut Abdullah sang pemabuk berat. Tetap menyambut dengan hangat, sedikit pun tidak memandang perilaku yang buruk. Tetap beliau menyambut dengan hangat. Ya Rasulullah, ulun tadi ke pasar, melihat ada baju bagus benar ya Rasulullah. Ulun karena cinta ulun dengan engkau, ulun beli ya Rasulullah untuk ulun hadiahkan kepada engkau. Dan Rasul kalau diberi hadiah, beliau selalu membalas dengan hadiah. Itu Rasulullah. Setelah diterima oleh Rasul, didoakan oleh beliau, kemudian ekspresi. Makanya adab-adab kita menerima pemberian itu seperti menerima sedekah, menerima zakat. Doanya itu sedap kalau didengar oleh yang memberi. Apa doanya? Ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Semoga Allah berkahi apa yang pian beri. Semoga Allah balas berlipat ganda apa yang pian beri, dan Allah berkahi apa yang pian sisakan di rumah, dan mudah-mudahan ini menjadi pembersih harta dan jiwa pian. Orang memberi didoakan itu senang. Bahkan kemudian didukung oleh kearifan lokal. Coba perhatikan, kalau orang berzakat fitrah nang menerima kan mengganggam lon baras. Dicium, padahal ada bacaannya ada. Cuman agar nang memberi ini dia merasa, ya Allah, nang ku beri ini bernilai. Tersanjung. Coba kalau di antara orang Anda kah di Galawang situ, dudinya kan mau lagi mbari. Sampai adab menerima saja luar biasa. Ya Rasulullah, alhamdulillah pian berkenan menerimanya, kata Abdullah. Semoga, kata Rasul, didoakan beliau yang baik-baik. Tapi ya Rasulullah, tapi apa Abdullah? Ini ampunnya ya Rasulullah, belum bayari lagi. Marahlah Nabi, kena prank. Marahlah. Enggak, tersenyum beliau. Memang berapa Abdullah harganya? Sekian ya Rasulullah. Diambilkan Rasul, dibayar oleh beliau. Si Abdullah ini dalam seminggu berkali-kali ketangkap. Karena pemabuk berat. Pecandu yang belum mampu untuk menghentikan kebiasaan. Sampai yang kesekian kalinya ditangkap, diadili, kemudian dijatuhkan hukuman. Sampai-sampai yang menghukum dan yang menyaksikan hukuman itu dijatuhkan pun sampai kesal. Saking kesalnya terucap di muntung. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Akhzakallah, dasar pemabuk, sikirun la yatub, dasar pemabuk, pagat sudah otaknya nih. Inya nang ditangkap, kada jara-jaranya aja, semoga Allah hinakan. Mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang berucap seperti itu, apa kata Rasulullah, taqulu hakada, jangan kau berucap seperti itu untuk saudaramu. La tu'in alaihi syaitan, malah ucapanmu itu adalah ucapan yang menguntungkan syaitan. Di mata kalian dia seorang pemabuk, di mata kalian dia tidak memiliki kelebihan apapun, tapi bagi saya ma ra'aituhu ila rajulan yuhibbullah wa rasulah, bagi saya tidak lebih dari seseorang yang di dalam dadanya masih ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga si Abdullah ini pun bulik kada sing suaraan. Pada saat dihina oleh yang ada di situ, Rasul malah menyebut sisi baik si Abdullah. Kurang lebih seminggu kemudian datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, cukup lama ulun merenung ya Rasul. Cukup lama ulun berfikir ya Rasul. Ulun sadar memang ulun pemabuk. Tidak ada sesuatu yang bisa ulun banggakan. Ulun pengangguran ya Rasulullah. Tapi pada saat ulun dihina, pada saat ulun direndahkan, ternyata bagi engkau yang kau lihat adalah sesuatu kebaikan yang masih tersisa di dalam dada ulun. Ulun berjanji ya Rasulullah, sejak saat ini ulun ampih minum. Itulah sentuhan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ud'u ila, ayat 115 surah An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
Ud'u, ajak ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, bijak, wal mau'izatil hasanah, dan kata-kata yang baik. Kira-kira mungkin gak keluar kata-kata yang baik kalau hatinya jengkel? Gak mungkin. Mungkin gak keluar kata-kata yang lembut kalau dadanya dipenuhi dengan kebencian? Hanya orang yang terdapat cinta di dalam dadanya yang mampu mengeluarkan kalimat-kalimat lembut yang menyentuh. Itulah Rasulullah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan bijak dan nasihat-nasihat yang baik, kata-kata yang tidak melukai perasaan tapi malah bisa menyentuh pikiran dan perasaan seseorang. Kalaupun kada mempan, jadilhum billati hiya ahsan. Pilih cara yang lebih baik lagi. Di sini yang menerapkan dokter. Sementara para pendai, para kiai terkadang tidak menerapkan prinsip dakwah surah An-Nahl ayat 125. Coba dokter. Kalau dokter ada pasien didiagnosa, diperiksa, setelah periksa beri resep. Niat dokter kan mudah-mudahan dengan resep yang ini dia bisa sembuh. Tapi setelah dokter ngasih resep, apa aja dokter? Terutama dokter spesialis, bukan kios tukang jual obat pinggir jalan. Aja dokter spesialis, setengah bulan kena kasih ini pulanglah. Kayak itu kalau dokter tuh belajar juga. Setengah bulan datang, sudahlah diminum obat yang semalam sudah, diperiksa. Kalau ternyata tidak ada perubahan, kira-kira dimamai dokter lah. Nyawa ini pembabal benar. Diberi obat kan mau ampi-ampi. Kayak itulah dokter. Kada. Oh, jadi dokter berarti ini resepnya ini diubah. Diubah resepnya. Jadi memperkaya kemampuan. Makanya dokter tuh semakin lama praktek berpuluh-puluh tahun, nya orang garing melihat muhanya kan sudah tahu obatnya. Nah, nyawa obat yang ini kada usah bertakun. Itu dokter. Bengkel yang gitu juga. Mun sudah puluhan tahun mendengar bunyi ngong. Oh, ini anunya, pistonnya. Ngong, kada perlu nang marahai. Nang kayak itu juga kita berdakwah. Modalnya sabar dan cinta. Itulah yang ditunjukkan oleh Rasul. Sekali kita nasihati, belum berubah, tetap sabar. 2 kali belum ada kemajuan. 3 kali belum ada kemajuan. 4 kali coba pang ubah caranya. Nang kayak itu semestinya. Mun kita kada 2 kali melajari mengaji je pian, bahari pakai telunjuk paring. Sekali salah membaca masih lembut nih perguruan suara. 2 kali sudah nak itu tersalah. 3 kali sampai ke 5 kali patah telunjuk paring itu saking girigitannya nyawa nih pembabal benar. Rasulullah tidak seperti itu. Dokter yang menerapkan. Jadi bila ada pasien yang kada sembuh datang diubah resepnya. Kalau umpama pas kebetulan sembuh, oh berarti pas. Dan sisi orang beriman ketika melihat hal seperti itu, boleh lalu menambah sebutin kisah ini kada panjang. Boleh kalau lah, terutama ibu-ibu di luar. Nah, karena ini cocok buat ibu-ibu. Ini pengalaman pribadi. Insyaallah kada lebih dari 5 menit selesai. Jadi pernah ulun habis mengisi sebuah ceramah di salah satu sekolah alam terbuka di Landasan Ulin. Setelah acara usai, tiba-tiba seorang ibu muda dengan 3 orang anak yang masih kecil mendekat. Pak Ustadz, bolehlah ulun betakun? Boleh, silahkan. Gini Pak Ustadz, di dalam surah Mujadilah itu kan ada firman Allah, la tajidu qauman yu'minu billah wal yaumil akhir yawaddu man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan menemukan suatu kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi pada saat yang bersamaan dia menjalin rasa cinta kepada orang-orang yang memerangi Allah. Iya Bu, betul ada ayat itu. Emangnya kenapa? Gini Pak Ustadz, ulun ini suami istri hijrah dari luar Kalimantan, kami merintis dari nol di Kalimantan. Kami sudah kurang lebih 15 tahun berumah tangga. Alhamdulillah anak ini ada 3. Dan suami ulun itu secara perhatian, kasih sayang,
finansial enggak pernah dan tidak kurang, semua terpenuhi. Tapi yang mengganjal dalam batin ulun ni ayat itu ya ayat itu Ustaz. Emang kenapa dengan ayat itu sampai hari ini laki ulun belum mau sholat? Itu yang mengganjal. Ulun mencintai laki ulun tapi laki ulun tidak mau sholat. Sedangkan ada hadis, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jihara. Nang kayak Pak ulun Pak Ustaz, dilema, batin ulun sakit. Jadi ulun takuni, pian sayang, oh kalau soal sayang, perhatiannya luar biasa, tapi ayat itu yang membuat ulun bimbang. Lalu ulun konsultasikan dengan 2 orang ustadz. Ulun ceritakan, seperti ulun ceritakan dengan pian. Terus apa jawabannya Julun? Ulun disarankan oleh 2 orang ustadz menggugat cerai. Langsung dalam hati astagfirullah. Dalam hati astagfirullah. Tapi ulun berusaha untuk menyembunyikan rasa kaget itu. Kok tega-teganya gampangnya nyuruh orang cerai? Emang nyaman mencari pasangan hidup? Tapi di satu sisi kita harus jaga etika. Akhirnya apa jar ulun? Bu, jawaban 2 ustadz itu tidak salah. Tapi bukan yang terbaik buat pian. Ngalih pian mencari jawaban nang spontan. Jawaban 2 orang ustadz itu tidak salah, tapi bukan yang terbaik buat pian. Kenapa Pak Ustadz? Coba pian pikir. Laki pian sampai hari ini tidak mau sholat. Andai kata pian gugat cerai, otomatis dia rajin sholat kada? Tambah stresnya Ustadz. Nah, bukan menyelesaikan masalah kan? Itu satu. Yang kedua, yang ini yang paling ulun takuti untuk ulun ucapkan. Mun pian gugat cerai, diterima pengadilan, nasib anak-anak pian nang bertiga nang halus ini nang kayak apa? Itu yang paling ulun takuti. Kalau pernah jawabannya, kalau kan ada pian. Nah itu yang paling ulun takuti. Mambil berkah lah. Itu yang ulun takuti. Nah kayak apa nasibnya? Psikolognya terganggu. Bahkan kayak Pak Ustadz gini. Amalan yang paling diminati oleh orang-orang soleh adalah dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang mengajak ke jalan Allah. Wa amila salihah, dan dia sendiri beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Jadi gini. Allah memberikan ladang amal lawan pian bentuknya berdakwah, dan dakwahnya sangat mudah. Pian tidak perlu berkilo-kilometer mendatangi kawan guring pian. Objek dakwahnya suami pian. Dan dalam berdakwah itu kadang-kadang kita terlalu idealis. Kita sekali nasihat orang langsung insaf, taubat, datu. Maunya kita. Oke, andai kata pian sudah ajak suami dengan lembut. Ternyata sekali 2 kali nasihat laki pian rajin sholat. Ibarat pian itu diberikan Allah proyeknya sudah selesai kan. Bahkan ada lagi yang didakwahi. Selesai proyeknya. Sekali pian nasihati belum. 2 kali pian nasihati. Maunya sholat sudah. Kenapa lagi pian nasihati? Proyek amal soleh yang paling baik hanya sebatas itu. Sekarang Allah hendak memperpanjang kontrak dakwah pian dengan orang yang terdekat. Dan harus sabar. Tugas kita hanya menyampaikan. Dan pahala kita tidak dikurangi oleh Allah hanya karena nang mendengar kada memakai. Tugas kita hanya menyampaikan. Pahala berdakwah tidak dikurangi oleh Allah hanya karena yang mendengar dakwah kada memakai. Dakwah dengan sikap, dakwah dengan akhlak. Jangan pian huali laki pian. Doakan tengah malam dalam sujud, bertahajud kepada Allah, kemudian jadilah istri yang salehah. Insya Allah suatu saat nanti tersentuh hati suami pian. Karena itu pernah ulun terapkan, menyarankan kepada seorang sahabat, abahnya kada mau sholat. Padahal dia sendiri adalah seorang pendai.
Jadi nang kayak apa? Galau hatinya. Jangan dihuali abah pian. Kenapa? Karena mehuali abah pian nang kada sembahyang itu sama menggarak orang nang sudah bangun. Maginnya nya kada mau sholat. Nih ibu-ibu kalau suaminya umpama belum mau sholat, jangan dikelahi. Jangan dikelahi. Kenapa? Kalau pian mengelahi sama membangun akan orang nang sudah bangun behimat bepajamnya. Doakan, kemudian tunjukkan akhlakul karimah dengan harapan ya Allah, semoga dengan cara seperti ini hatinya tersentuh. Ternyata terbukti. Suatu ketika nang abah menangis. Ternyata abah salah nakai. Sahabat ulun cerita. Abah malu. Ikam kesana kemari berdakwah ngajak orang sholat sementara abah sendiri, orang terdekat. Akhirnya dengan meneteskan air mata, sejak malam ini abah tidak akan lagi meninggalkan sholat. Padahal sebelumnya nang bini bahwal terus gara-gara masalah sholat. Tapi nang anak setelah menerima masukan seperti itu, dakwah dengan lembut. Dakwah dengan lembut. Nah barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan karakter yang lahir dari keimanan yang baik, ketakwaan yang maksimal, dan akhlakul karimah. Dan mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan, walaupun tidak banyak, tapi ada manfaat yang bisa kita bawa pulang. Dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau kelawasan. Dan ulun sengaja berdiri supaya pian kada meniwas. Karena bila pian lawasnya, ulun bisa menyahut. Pian nyaman duduk, ulun bang berdiri. Kawal lo menyahut. Makanya ulun berdiri supaya ulun ada alasan. Lawasnya Pak Ustadz, pian nyaman duduk sambil guling. Gak apa-apa. Sambil minum kada apa-apa, ulun makan berdiri. Panat sudah batis. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah hilap, mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Maka bangunlah kebersamaan. Kemudian saling mengalah demi kemaslahatan orang banyak. Karena itulah yang selalu diutamakan oleh Rasulullah SAW. Cintailah orang lain sebagaimana kita bersikap terhadap diri kita sendiri. Salah hilap mohon maaf. Jazakumullahu khaira. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir, banyak-banyak terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram yang telah memberikan tausiah atau pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan intisari daripada tausiah Ustadz tadi. Dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk menutup acara, maka kita mintakan kembali doa yang dipimpin oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Zulfakar. Sebelum kita berdoa, bolehlah ulun betakun. Doa apa yang paling dinanti oleh banyak orang? Doa apa? Yang paling dinanti oleh semua orang. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa? Karena sepanjang apapun seorang ustadz memimpin doa, bila sudah terdengar itu semua semangat. Ya kalau lah, nang tadi sudah uyuh tangan kayak ini, mendengar Rabbana cagat. Karena itu doa yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Yalah, bujur kalau biniyatil qabul wa salahil ahwali wal umur wa nailil ma'mul wassalamah wal afiyah min kulli sul. ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiya wa la mahruma.
اللهم لا تدع لنا يا الله في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة فيها رضاك وطاعتنا وصلاحنا في الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا ضالا ولا ظالما إلا هديته إلى صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم